Satukan tekad hasrat, bangkitkan jiwa. Jalan masih terbentang jauh, menggapai segala harapan. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Wow, negeriku, lagu yang memang selalu kita dengar sepanjang tahun, apalagi sudah mau menuju ke ini ya, kemerdekaan ya. Tapi ngomong-ngomong tentang lagu yang tadi itu sedikit membakar semangatmu juga kan? Kemarin kan sempat bertugas juga kan di tingkat kelurahan, Tingkat perumahannya kita ya, Di kompleks. perumahannya kita. Ini makanya tuan muda sakit semua badanku gara-gara latihan. Oh, dilatih juga. Sama. Kok jadi penggerek benderanya tuh jadi benderanya tuh jadi tiangnya? Jadi itunya. Gaji, Ga- bentang-bentang udah belum terima gaji dia udah ngomongin gaji. Apa? Jadi pemimpin barisannya itu yang semuanya. 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 Eh, Pasukan. Pasukan sambil alih. Siap. Siap, grup. Makanya Jadi itu komandan? bukti latihan satu tahun. Jadi Padahal saya- komandan pengibar bendera di kompleks? Jadi komandan, padahal saya ingin pembawa baki tuan muda. Kayak Kayak di rumah pembawa baki, bawa kita. Percaya dia jadi komandan, tapi kalau dengar suaranya tadi memang agak lantang bagaimana gitu. Tapi cita-citanya bawa baki, sementara bawa baki itu kan biasanya bukan cowok, cewek yang bawa. Iya Kebiasaan kan, di rumah sini. sesuai basic yang di rumah kan pembawa baki, Oh. gula kopi. Tapi berapa loh? Saya kok tidak tahu kau yang melakukan pengibaran bendera di kompleksnya kita itu. Saya Iya. kan tidak ikut waktu Tuan itu. muda kan kala-kala juga burung tidak menetap di rumah, kadang di sana, Kalau kadang di juga burung sini. tidak menetap, iya nomaden kita, nomaden. Iya kan, Makanya, ya. iya kan. Tapi gimana pelatihannya waktu itu? Lumayan. Berapa lama pelatihanmu? Kita itu latihan kurang lebih itu 1 tahun tuan muda. Makanya sakit semua belakangku ini. Kalau boleh tuan muda kasih bersih rumah aja dulu dan. Tapi perasaan itu pelatihanmu itu mungkin abal-abal itu. Kalau mau memang betul-betul kau dapat pelatihan yang bagus, saya akan datangkan orang. Saya memang sudah janjian ini. Ini komandan pelatihan ini untuk khusus untuk Paskibraka. Kenapa tuan muda lambat kasih datang dan kenapa tidak dari dulu? Itu kita yang balati cuma Siapa? senior kompleks ART yang tahun kemarin yang mengibar. security yang di depan itu yang biasa palak-palak orang juga itu. Iya, yang menjaga portal di So depan. tidak Itu betul kau baja. tugas jadi pengibar bendera kemarin di kompleks ini. Harus saya tanya dan klarifikasi sama komandan pelatihan Paskibraka yang betul-betul yang ada di Sulawesi Tengah ini. Yang macam-macam kau. Pemirsa, saya Arya Tanju bersama ART saya. Kali ini menyapa Anda dan ingin berbagi cerita inspiratif begitu ya. Dan ini kebetulan tadi punya pengalaman menjadi pengibar bendera di kompleksnya kita. Tapi saya kurang percaya pemirsa. Ada baiknya saya tunjukkan dulu satu video. Mau? Video apa lagi? Ini video yang bisa menggambarkan bagaimana kegigihan dan kebanggaan kita sebagai pengibar bendera tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Ada mau datang sini lagi. Ada, Tuan Muda hadirkan. Mau lihat? Memang tuan muda. Mau tuan muda. Kita cek dulu ini video yang satu ini. Cek it out.
tidak dengar seperti apa audionya dari sini. Ini memang konsepnya dari hati ke hati. Memang dari hati ke hati. Itu melihat video itu saja on fire kan melihatnya. Tapi tidak bisa mereka sebagus itu kalau tidak ada pelatihnya. Ada komandan yang melatih mereka setiap hari, every day sampai di hari hanya. Sampai pengibaran dan penurunan. Mau ketemu? Mau Tuan Muda. Coba berdiri. Haja. Berdiri. Sa. Bagaimana kok waktu pas pengibaran memang? Ada yang Ya coba. siap Grok, siap. Yang macam-macam. Perut diatur. Atur, tahan Oke. dulu. Kalau begitu undang dengan gayamu, coba. Kita Dulu ya, undang. siap Grok. Hah, Berdiri tuh. berdiri apa ya? Siapa ini kok semua berdiri? Tamu itu disambut dengan baik. Langsung saja pemirsa kita sambut inilah beberapa perwakilan Paskibraka 2023 tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Hey tamu kita. Hey tamu kita. Panggil. Hey tamu kita. Hey tamu kita. Yeay, gila Paskibraka Provinsi Sulawesi Tengah 2023 dan inilah yang sudah saya sampaikan tadi. Ini komandan pelatihnya yang selama ini berjuang penuh bersama timnya untuk melatih adik-adik kita untuk melakukan pengibaran dan penurunan bendera tingkat provinsi. Masya Allah. Namanya Lalu saya Kak- ikut ini juga. Hah? Ikut. Boleh, tapi kayaknya kalau mau lihat modelnya agak susah ini. Kayaknya butuh 2 tahun untuk melatih dia kayaknya ya Kakak Ato ya. Ya. Nama kita berikan tepuk tangan dulu Kakak Ato dan juga para Paskibraka ya. Tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk dulu, duduk. Ada. Jadi pemirsa, jadi komandan pelatih ini ya. Apa sih sebutannya komandan? Kalau di pasukan di SK itu tersebut koordinator tim pelatih. Oke, koordinator Tim pelatih. Iya. Dan ini adalah Kakak Ato atau Kak Siap. Rahmat ya, Kak Rahmat. Tapi biasa disapa dengan Kakak Ato Ya. gitu. Dan Kakak Ato ini merupakan itu tadi koordinator Tim pelatih. tim pelatih Paskibraka sekaligus sebagai ketua Purna Paskibraka Indonesia Sulawesi Tengah. Nah. Tepuk tangan dulu dong. Siap. Terima kasih. Dan langganan ini kayaknya tiap tahun pasti main ke sini. Saya undang Kakak Ato ya. Siap, Jangan- dengan Jangan senang bosan-bosan hati. lah kalau saya undang ke rumah saya ini ya. Dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Kalau begitu Kakak Ato, sebelumnya kita mau ucapin selamat dulu nih, congratulations buat Kakak Ato dan tim yang sudah Terima kasih. berhasil membentuk dan juga kita lihat hasilnya pada saat pengibaran dan penurunan bendera diwakili adik-adik kita ini ya tentunya. Kita minta dikenalin dulu nih Kakak Ato, ayo kenalin dulu siapa-siapa aja nih. Langsung mereka masing-masing. Siap, boleh. Silakan. Dari ujung kenalan nama asal. Oh ya, pakai nama masing-masing. Ini adiknya nih, siapa? Ya Nadine, terus Naila. Nah, itu kalian bertiga tuh. Oke. Ayo dong. Nama, Saya pengen asal tahu, sekolah, karena sama- pengen tahu ini siapa aja dan kalian dari SMA mana, terus posisinya di Paskibraka Provinsi kemarin sebagai di posisi mana? Perkenalkan, nama saya Endes Siginelwan, saya dari SMA Negeri Dopalu, posisi penarik pagi. Oh, penarik pagi. Oke, next. Panggilannya siapa tadi? Eden Siginelwan, Eden. Eden. Oh, Eden. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Almerakan Ganesha Jufri, asal sekolah SMA Al Azhar Mandiri Palu, posisi Danton 8 pagi. Danton pagi. Ya. Suaranya pasti saingan dengan kau ini. 11-12. 11-12. Kita cek sebentar ya. Siapa panggilannya tadi? Panggilan biasa dipanggil Rakan. Hah? Rakan. Rakan. Eden sama Rakan. Eden Rakan. Eden Rakan biasanya kalau disambung ini bisa jadi lagu ini kayaknya lagu namanya. Rakan. Eden Rakan. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizkula Arka, asal sekolah SMA Negeri 4 Palu. Dimas. Posisi sebagai pembentang. Pembentang. Pagi, sore. Siap pagi. Pagi. Oke, panggilannya adalah Siap Dimas. Dimas. Eden, Rakan, Dimas. dan Dimas. Eden, Rakan, Dimas. Next. Aduh, cantik sekali kamu. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Saharudin, berasal dari SMA Negeri 2 Palu. Posisi saat mengibar saat itu sebagai pembawa baki pagi. Pembawa baki pagi. Panggilannya Naila. Yap. Oke, Naila. Terima kasih SMA 2. Next, terakhir nih. Perkenalkan, nama saya Nadine Alfarina, biasa dipanggil Nadine, asal sekolah SMA Negeri 1 Palu, posisi sebagai pendamping pagi. Oke, pendamping pagi. Itu Pak Nadine panggilannya ya. Pendamping pagi Kakak Ato itu yang Di belakang di belakangnya pembawa baki. pembawa baki ya. Betul. Itu di belakang pembawa baki. Kau mau pilih posisi di mana?
Saya pembawa baki. Oh, pembawa bakinya Baki tetap mau- kopi buat tuan muda saja. Oke, ya Kak Kato, kita Siap. ngobrol-ngobrol lagi. Ini seru banget kalau kita mau mengupas cerita tentang ya bukan cuma mereka, karena Kakak Ato pun juga dulu berada di posisinya mereka begitu ya. Kalau mau dihitung-hitung Kak Kato sejak dulu tahun berapa sebagai Purna Paskibraka ini? Tahun 98 ya? Saya Paskibraka tahun 96. Oh 96. Ya. Ya. Di Provinsi Sulawesi Tengah. Waktu itu asal sekolah dari SMA 1 Palu. Sebagai Danton. Waktu itu saya posisinya Danton 17. Danton 17 suaranya. Iya, terus setelah itu akhirnya masih konsisten gitu ya. Sejak 97 saya aktif membantu kerja-kerja tim pelatih, tapi hanya sebagai senior biasa. Tahun 2001 saya baru diangkat jadi asisten pelatih, 2002 saya jadi pelatih. Kemudian dalam masa 8 tahun. ya kurang lebih saya bolak-balik juga kan ya, karena sempat setelah kuliah ke Jogja, balik lagi mengabdi lagi, ke Jogja lagi kuliah lagi, balik lagi. Kemudian sejak pas hitungan setelah pandemi lah, sampai hari ini masih aktif Diangkat, ya. membantu, dan terutama ketika sudah terpilih menjadi ketua PPI, tanggung jawab sebagai bagian dari Makin besar pelatihan gitu semakin ya. besar Wih, sampai jadi, tahun ini. Di balik kesuksesan adik-adik kita dalam pengibaran dan penurunan bendera itu ada Kakak Ato dan tim begitu yang di SK-kan. Jangan salah. Oke, Kakak Ato. Siap. Di total berarti mereka ini bagaimana sih, cerita dikit dulu dong. Untuk mendapatkan dan hasil dari mereka ini prosesnya seperti apa sih? Baik, di awal saya ingin sampaikan tahun ini kebetulan kita mulai mengadaptasi sistem yang baru seleksinya. Karena berbeda, beberapa tahun berbeda sebelumnya kan dengan kita ketemu dengan tahun-tahun COVID sebelumnya, ya. betul. Oke. Termasuk sistem seleksinya Karya. Oke. Sistem seleksi tahun ini tuh sudah menggunakan sistem yang bisa dibilang pendaftarannya mereka online. Mereka kemudian seleksinya juga sebagian seleksi online. Yang lolos dalam tahapan online itu baru masuk ke seleksi yang ketemu langsung di lapangan. Oke. Jadi tahun ini adalah tahun pertama Paskibraka menggunakan sistem yang baru. Kita juga sudah berubah dasar aturan yang digunakan. Kalau sebelum-sebelumnya kita masih Permenpora 65 sebagai dasar kegiatan kepaskibrakaan. Sekarang Perpres nomor 51 tahun 2022 yang menjadi dasar. Dan itu sudah kita gunakan dalam 2 tahun terakhir, dan tahun pertama kali untuk menggunakan sistem seleksi yang baru itu baru tahun mereka ini. Jadi bisa dibilang banyak sekali hal yang baru, banyak tantangan-tantangan juga karena sistem baru ini membutuhkan penyesuaian-penyesuaian karya. Belum sempurna, tapi harus diakui sistem ini memberi banyak hal positif. Kesempatan buat anak-anak buat mendaftar dan ikut bersaing menjadi paskibraka itu lebih luas, lebih terbuka. Sebelum kita kenal lebih dekat lagi dengan adik-adik kita yang mewakili teman-teman mereka ini, ada 5 orang. Kita mau tanya dulu nih sama Kak Ato. Tadi Kak Ato bilang memang ada perbedaan gitu dari sistem untuk mau masuk saja, mendaftar saja sudah by online, kemudian macam-macam lah yang ada banyak tantangan di dalamnya. Beberapa tahun yang lalu kan mereka mengikuti penyeleksian paskibraka ini kan di zaman Covid kan tentunya berbeda dengan sekarang, dan apa yang paling mencolok gitu perbedaan dibandingnya zaman Covid kemarin? Ya, kesyukurannya kita benar-benar tahun ini sudah tidak lagi perlu pakai masker, jarak dan segala macamnya yang dulunya menjadi concern penuh. Kita diawasi betul-betul, tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan sebagai standar di masa pandemi. Tahun ini tuh bisa dibilang sudah tidak ada. Dulu pas pandemi anak-anak paskibraka ini pas pengibaran pakai masker ya? Pakai masker, kemudian jarak pasukan juga dibikin. Percuma kasihan makeup itu, tak tutup juga makeup. Betul, jadi make-upnya tidak berguna buat cewek-cewek, kasihan pakai masker. Nah sekarang sudah ini ya. Sudah, ini adalah tahun pertama dengan kondisi yang normal, tanpa ada lagi batasan pandemi. Dan ya bersyukurlah mereka ini bisa dibilang adalah new generation-nya paskibraka untuk sistem yang sekarang. Baru sekarang ini. Pasukan pagi, pasukan sore, artinya ada pasukan 8, 17 sama 45. Total berapa orang, Doren, kalau mau digabung ini? Kalau paskibrakanya yang anak-anak dari SMA itu 52 orang. 52 orang. Dari seluruh kabupaten Sulawesi Tengah. Betul. Kalau pasukan 45 jumlahnya 38. Itu diambil dari kesatuan. 3 kesatuan yang kita ambil, 3 matra, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Kepolisian.
Saya mau tanya dulu, kita tanya sama siapa bagus? Kau pilih. Ini ajang buat kau memilih mereka. Coba. Yang dari Al-Azhar tadi, Rakan. Masalahnya kenapa harus Rakan yang kau pilih? Kenapa tidak Nadine atau siapa yang kau pilih 2 orang situ? Tidak, Iya. harus adil. Nanti kan ada pertanyaan berikutnya Tuan Muda. Oh, Ada harus yang ke Rakan mewakili laki dulu. dulu, Oke, baru perempuan. Danton Bagi. Oke, Rakan, Danton Bagi. Rakan, oke. Panggilnya Rakan. Panggilnya Kan, iya kan? Ya, Rakan. Kan. Bukan Ken. Rakan dari SMA berapa tadi? SMA Dari SMA Al-Azhar. Al-Azhar. Rakan memang awalnya sudah niat sekali pengen jadi untuk ikutan paskibraka begitu ya? Ya, dari SMA sudah niat ikut. Zaman paskibra. SMP sudah ikutan juga? SMP Untuk belum di sekolah? ikut, nanti di SMA baru ikut paskibra. Dan langsung terpilih malah jadi Danton ya. Danton pagi itu biasanya kan suaranya dibutuhkan yang suara lantang dan juga mentalnya juga harus kuat di situ. Berapa lama sih kalian latihan ini? Sudah mulai dari penyeleksiannya Rakan mewakili teman-teman. Rakan ngikutin seleksinya itu mulai bulan apa? Terus apa semua yang dilewati penyeleksiannya? Seleksinya itu bulan Februari. Bulan Maret. Pada saat awal-awal puasa berarti ya? Iya. Terus? Habis itu mulai ikut, sebelumnya ada pralatihan itu 2 minggu. Habis itu masuk ke asrama itu tanggal 4 Juli. 4 Juli sampai 13 Agustus, habis itu 13 Agustus sampai 18 Agustus ke hotel. Oke. Kemudian coba ke ceweknya deh. Nai. Nah, coba. Naila. Naila. Saya yang bertanya kepada Oke, Naila. coba tanya aja sama Naila. Nai, ada tidak cerita di balik kegiatan ini, kegiatan selama paskibraka? Cerita horor. Bukan, cerita keseruan atau hal-hal yang istilahnya di balik layarnya yang Oh, tidak iya. terlupakan dan memorable begitu. Iya, Bagus oke. pronunciation, kan? Iya, good. Oke. Memorable. Coba ya, Naila. Jadi ada kegiatan yang paling seru yaitu di asrama. Di asrama itu kita kayak dikasih apa? Kira-kira di ospek sama kakak aku, tidak ya? Iya, jadi apa serunya? Kebersamaannya itu dapat saat di asrama, seperti latihan pagi, terus ada makan bersama, ada materi bersama, terus di latihan juga Ya, apa? di latihan di gubernur Iya, saat makan malam itu seperti apa ya? Kamu punya keluarga baru gitu ya? Iya. Dengan teman-teman baru, keluarga baru dan Dari kabupaten lain juga, jadi dapat kebersamaannya Kak. Iya. Itu Naila ya. Kalau Nadine gimana Nadine? Nadine ya? Iya, Nadine. Nadine, selama berada di asrama itu apa yang kamu rasakan ketika mau menuju ke hari the day-nya kamu sebagai pengibar bendera ataupun juga penurunan bendera? Gimana? Apa yang kamu rasakan saat itu? Dakdikduk dan juga berharap apa pada saat pelatihan sudah masuk dalam asrama? Tentu saja yang pertama itu Kak pasti rasa bersemangat karena setelah latihan yang panjang dari sekolah sampai latihan di gubernur dan tidak lama lagi hari H itu kayak wah excited sekali. Dan bahkan kau belum tahu ya, Nadine sama Naila dan semuanya belum tahu ini saya mau ditempatkan di pagi apa sore nih ya kan. Sebenarnya kita cerita lebih lanjut lagi ya, lebih dalam lagi ke mereka. Sebelum cerita lebih dalam, kita deep talk lagi. Asik. Kita akan dihibur oleh Kak Uli dan Kak Kais. Bukan di Tarik situ dia, di napas. sini dia. Iya, di situ Tuan Muda. Jangan kau bagosip. So kamu yang mau dipresent kan. Ini Dorang juga sibuk. yang mau menyanyi bagosip dorang dua. Kita setengah lagi mati bagosip, menjembatani. kita bagosip di belakang. Kita setengah mati menjembatani. Anu. Setengah mati kita bridging kan ini. Inilah ada Uli. Dorang masih anu begitu. Siapa. Dorang baca Barangkali juga. langsung kamu cereng. Begitu. Ulang ya. Dan sebelum kita deep talk gitu ya, kita akan langsung lihat dulu penampilan dari Kak Uli dan Kak Kais. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendiri yang semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Di mana arti rasa satu itu? Bersatu
coba suaramu guys ya. Masih tetap enak sekali. Saya minta tetap, jangan kau mbak gosip di belakang, Mbak Iring ya, Mbak Iring. Main terus instrumen. Oke, nah sebelum saya menunjukkan dokumentasi latihannya adik-adik saya ini semuanya, saya pengen kasih tantangan buat kau sebagai ART. Ku kan tadi mengaku sebagai pengibar bendera di kompleks. Betul sekali. Coba Tuan kau Muda. ikut lantangnya sang dantonnya kita. Coba berdiri dulu. Raka ya, berdiri dulu. Coba sini, di sampingnya coba. Di sini Raka sini. Oke, ini sebagai danton ceritanya ya, danton. Inilah pemirsa ya, tinggi juga dia nih. Baru kelas berapa deh ini sebenarnya? Kelas kelas 1. Berapa 170 berapa deh? 177 hampir 18. 180 hampir 180. Ini pemirsa kalau sempat menyaksikan penaikan bendera ya untuk pagi berarti namanya penaikan berarti pagi dong ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini dantonnya dengan suara lantang. Coba kasih tunjuk dulu bagaimana aba-abanya seperti apa. Nanti kau ikut coba ya. Kita coba. Ya, ikut dulu Pak coba. Tarik dulu. Tarik. Tidak usah kau apa yang ada dalam situmu? Kau apa? Coba lebih banyak lah, pokoknya jangan cuma satu ya. Berapa kali coba. Yang barisan. Jalan. Buka barisan. Jalan. Oke, sekarang coba yang lantang dan yang panjang itu. Apa biasanya ya Kak Kato ya? Apa yang biasa yang panjang? Halo Anggono. Coba ya. Oke. Ya, coba ya. Coba. Haluan. Kiri. Oke. Coba. Saya pelatihmu ini. Jangan bikin malu. Coba. Coba. Kenapa kau pemulcu gini? Kebiasaan apa ini? Gini. Udah, sebentar, tepuk tangan dulu dong. Bagaimana kau mau ditarik dan dipercayakan menjadi pengibar bendera di provinsi? Baru latihan di depan 7 orang saja kau sudah begitu. Bawa baki di rumah aja. Bawa baki saja ya, oke. Jadi pemirsa itu tadi danton pagi ya untuk di tingkat provinsi Sulawesi Tengah. Oke Kak Kato, kita mau sebelum saya ke foto Kak Kato, ini mereka ini kan tentunya bukan hanya sekedar mereka itu bisa menuntaskan tugasnya mereka, melakukan pengibaran ataupun juga penurunan, begitu ya kan. Tapi sesungguhnya paskibraka itu kan harusnya lebih dalam dari itu, sekedar hanya menuntaskan tugas pengibaran dan juga penurunan. Nilai-nilai nasionalisme apa sih sebenarnya yang disuntikkan ke adik-adiknya kita ketika mereka mulai pelatihan sampai the day-nya? Jadi salah satu yang membedakan program paskibraka dengan aturan terbaru ini adalah mereka juga selain paskibraka mereka juga sekaligus ditetapkan sebagai duta Pancasila. Duta Pancasila? Ya, jadi mereka menjadi duta Pancasila, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan, menginterpretasikan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah, di lingkungan pergaulan, dimanapun mereka berada. Mereka wajib untuk menjadi anak-anak muda generasi Gen Z yang memiliki wawasan kebangsaan, yang memiliki kecintaan terhadap tanah air mungkin lebih tinggi daripada anak-anak seusia mereka. Karena itulah mereka mendapatkan porsi pendidikan yang lebih dalam hal kepancasilaan itu di paskibraka ini. Jadi program ini bersifat jangka panjang, sejalan dengan program pemerintah Indonesia Emas. Mereka ini dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin di 2045. Nah, calon-calon pemimpin di 2045. Karena sudah dorong-dorong juga nanti yang akan memimpin bangsa ini ya di daerah kita ini. Jadi sedini mungkin dari pelatihan paskibraka ini bukan hanya sekedar bahwa mereka bisa baris berbaris, bisa menuntaskan dengan baik tugas mereka menaikkan dan juga menurunkan bendera, tapi juga ada nilai-nilai Pancasila nasionalisme yang disuntikan ke mereka ya. Oke, kita lihat dulu keseruan mereka. Warna-warni publikasinya kita, dokumentasinya mereka maksud saya untuk pelatihannya mereka dan pada saat mereka menunaikan tugas mereka di the day-nya 17 Agustus kemarin. Coba bantu jelaskan dulu siapa Nela sama Nadine, coba bantu pakai mic-nya.
Jangan dulu di move ya. Ini lagi apa ini? Siapa ini? Apa dia ini? Pesan coto 2, 4, apa? 4. Siapa ini? Yang ini namanya Iva Nuraini dari SMA 7. Oh, Ivan Nuraini Orang SMA Tawaili. 7. Oh, dari Tawaili. Ya. Dia posisi apa dia sekarang? Kemarin posisi apa? Kemarin dia di pasukan 17. 17. Nah, ini pada saat Sore. sudah latihan di gubernur ya? Gubernur, betul. Ya, di kantor gubernur. Oke, next. Kita lihat ini. Ini latihan pagi karya. Ini latihan pagi ya. Latihan pagi di kantor gubernur. Next, 1 Juli 2023. Ini salah satu Pemanasan, oh pemanasannya. warming up-nya sebelum mereka latihan larinya juga. Keliling-keliling. Tuh. Ini jumlahnya total berarti 50-an ya? 52. 52. Betul. Oke, itu sana kakak Ato itu. Next. Berarti kalau mau di total sebenarnya mereka ini ada berapa bulan ya Kak Ato ya? Total pelatihan berlangsung 45 hari. 45 hari. Oh, cukup singkat. Tapi Singkat. cukup singkat, durasinya cukup singkat tapi dipadatkan kan ya. Betul. Dari pagi sampai malam. Iya. Jadi kalau dulu karya 3 bulan tapi karantina berjalan. Oke, Masih karantina berjalan. pada pulang. Tahun ini 45 hari tapi karantina terpusat. Jadi semua tinggal dalam satu tempat. Jadi betul-betul latihan itu bisa dioptimalkan pagi, sore, iya. pagi, sore sampai malam. Kita ke Eden dulu deh, Den. Ambil mic-nya, Den. Nah, ambil mic-nya dulu, Den. Eden, ini Eden kan sebagai penarik ya? Iya, penarik. Itu dulu memang sudah punya cita-cita gitu, pengen jadi pengibar bendera gitu. Dari dulu? Mungkin kenapa? Karena gara-gara apa? Kakakmu kah? Atau ommu kah? Papamu kah? Dulu juga sebagai paskibraka? Karena lihat di TV Kak. Oh, lihat di TV. Dia hanya berdasarkan dari TV. Muncul itu Muncul jiwa. Terus sudah mulai ada ambisi gitu ya kan. Ini kan memang perlu ambisi juga kita untuk bisa menembus. Karena tidak sembarangan orang bisa tembus menjadi petugas pengibar bendera. Terus gimana? Pada saat itu gimana? Proses yang dilewati sama Eden gimana? Ikutan mulai dari tanya-tanya kemana-mana gitu? Tanya-tanya di sekolah bagaimana cara ikut jadi capas. Ikut latihan juga. Sampai akhirnya terpilih jadi penarik. Pada saat latihan, Den, ini apa yang paling menantang buat Eden dan teman-teman menurut Eden? Pelatihan yang Eden lewati selama kurang lebih 45 hari itu. Apa yang paling menantang bagi Eden? Kalau latihan di tiang Kak. Hah? Kalau latihan sementara di tiang. Latihan di tiang? Oke. Jadi di tiang benar. Kenapa? Kenapa tertantang di situ kenapa? Itu tiang lebih besar dari kau berarti. Ya apa yang membuat lebih tertantang di situ? Kenapa? Ketiga ini bergerak sendiri Kak. Lebih dilihat Kak. Oke, tidak dan memang dorang pada saat latihan itu Kakak Ato pada saat penetapan ini saya butuh dikasih ini bocoran sedikit. Kan banyak orang masih menerka-nerka siapa kira-kira yang akan dipilih sama pelatihnya ini untuk bertugas sebagai pasukan 8, pasukan 17 atau 45. Bocoran dong buat kita ini orang pemirsa yang di luar sana yang juga belum tahu sisi dalamnya, kira-kira bagaimana sih menentukan orang-orang ini ada di posisi-posisi tertentu. Apa yang menjadi pertimbangan dari para pelatih? Baik, selama proses latihan itu kita melakukan penilaian pada person-person dari mereka. Posisi yang mereka tempati ini tuh tidak hanya mereka yang ada di situ. Ada mereka punya cadangan-cadangan, bahkan sebelum menuju mengerucut pada 2 atau 3 orang, kita memberi kesempatan kepada siapa saja adik-adik yang punya keinginan atau punya potensi yang kita lihat ada potensi untuk mengisi posisi-posisi yang krusial. Coba begitu ya. Ya. Paskibraka ini kan bertugas tidak hanya tanggal 17 karya. Mereka ini akan bertugas sepanjang tahun. Selama 1 tahun itu? Iya, sampai dengan berakhir di 1 Juni 2024. 2024. Nah, selama 1 tahun itu, khususnya kayak kita di Sulawesi Tengah ini kan kabupatennya itu jauh-jauh. Nah, kita harus mempersiapkan semua kemungkinan jika nanti di hari lain selain 17 Agustus yang kabupaten sudah kembali ke daerahnya. Posisi-posisi orang-orang kabupaten itu juga harus bisa diisi oleh mereka-mereka yang ada di sini. Sehingga kalau ulang tahun provinsi, Sumpah Pemuda atau peringatan rolling jadinya ya. Anak-anak ini bisa mengisi posisi-posisi yang tadinya itu adalah posisi teman-temannya. Jadi mereka semua kita siapkan untuk bisa mengisi banyak posisi
Karena pertimbangan itu tadi akan bertugas selama sepanjang tahun. Kita tidak pernah tahu siapa tiba-tiba yang akan berhalangan, apakah sakit, apakah mungkin sudah lulus SMA dan kemudian dia kuliah di luar dan seterusnya. Kita harus punya banyak cadangan istilahnya, rencana alternatif plan B. Dan untuk itulah kita menyiapkan mereka semua posisi. Dan tahun 17 itu ada lebih dari 1 orang. Mereka bertiga ini pun juga bersaing, punya pesaing. Pembawa baki ini juga tukar-tukaran terus. Nadine sama Naila ini bersaing sampai di detik terakhir sebelum mereka turun bertugas sampai tanggal ke 17. the day-nya pun juga mereka ini masing-masing pribadi yang bersaing antara satu dengan yang lainnya untuk dapat posisi-posisi strategis ya. Nah, Nadine baru Naila baru tahu jadi pembawa baki itu setelah jam berapa tepatnya? Kita tuh pacarannya setengah 9 pagi. Dia dikasih tahu? Tanggal 10 pagi, tanggal 10 mereka bertugas, setengah 9 pagi mereka baru dikasih tahu. Setengah 9? Setengah 9 pagi mereka baru dikasih tahu, ini yang bawa baki, ini yang jadi Danton, ini yang jadi pasukan 8, pasukan yang main pagi, ini dan seterusnya. Tanya sama Naila lagi, Naila sama Nadila, Nadia. Nadine sama Naila. Oke, Naila, gimana waktu itu perasaan, ya pasti happy banget, tapi menyangka tidak bahwa Naila yang akan dipilih di pagi itu, yang bertugas di pagi? Ya sempat gugup karena harus berhadapan juga sama kantor Pak Gubernur. Dan kenapa? Deg-degan? Deg-degan banget. Sekaligus excited juga Kak. Gitu ya, dan haru karena bisa jadi pembawa baki pagi. Itu tantangannya jadi pembawa baki sama dengan Nadine ya, Nadine sama Naila. Kalian itu dilatih apa, lebih khusus apa yang kalian pakai, apa biasanya apa itu yang menjadi aturan paten bagi seorang pembawa baki itu? Biasanya kamu latihannya seperti apa sih? Bawa apa itu yang biar lebih balance atau apa, menghitung langkahnya seperti apa untuk naik ke tangga menuju ke gubernur, kayak gimana sih, cerita dong? Jadi saat membawa baki itu kita dilatih tangannya, di atas baki itu dikasih batu Kak, biar contoh, agar. Ini Kak Arya kan punya ART. Biasanya bawa baki buat tamu-tamunya Kak Arya begini dia. Jadi contohkan bagaimana membawa baki yang betul. Mana ada baki di sini? Coba ambilkan dulu, kita cari dulu. Hei, kau sebagai ART cari dulu baki. Coba cari baki. Tolong Nadine dan Nadia ajarkan ART-nya Kak Arya ini untuk membawa baki yang benar itu seperti apa. Coba. Kita taruh botol di atas. Ya, biasanya latihan itu dorong pakai apa itu? Pakai batu bata. Oh, batu bata. Anggaplah ini batu bata teh papa, coba. Nah, oke. Nadine sama Nadia coba sini ya. Ini kan posisinya udah jelas nih. Nadine kan Nadine di pendamping ya. Nadia itu yang di depan. Coba, ayo. Kita lihat langsung nih pemirsa ya. Kalau kemarin kita cuma lihat di TV nih, mereka di dokumentasinya mereka membawa menghadap ke gubernur. Itu gubernurnya Kak Arya. Oke, baik. Kau sebagai apa? Ibu gubernur di sini. Saya kira dia. Kau sebagai ibu gubernur di sini. Oke, Nadine sama Nadia dari sana, dari ujung sana coba kata. Oke, kita lihat ya, kita simulasikan. Inilah pembawa baki dan pendamping baki di petugas paskibraka di tingkat provinsi 2023. Yuk, 3, 2, 1. Mau diinjak kita ini. Siap. Jangan salah ya, gubernurnya ini. Bukan ini gubernurnya, ini ibu gubernurnya di sebelah sini nih. Ibu gubernur, ini gubernurnya. Oke, coba sini gubernur. Ya, wis, oke. Caranya gimana? Oke, saya ambil. Sambil senyum ya. Oke, mau minum? Tidak? Oke, yaudah. Jadi terima. Terus balik, ayo coba. Sekarang balik, ambil posisi dan balik. Kapan lagi kita melihat langsung? Makanya. Terima kasih, silahkan bertugas kembali. Gimana kembalinya? Oh, biasanya ya. Oh ya, main sini coba. Mundur sedikit Nadine. Nah, coba bagaimana? 3, 2, 1. Dengan senyumannya. Gitu dong. Ya. Tepuk tangan dulu. Coba sebentar ya, latih bagaimana bawa baki yang betul itu. Kau kemarin begini, coba bagaimana, Nadine seperti apa, tangannya itu seperti apa? Coba ke depan, Naila. Ya, bagaimana? Yang bawah itu ya, seperti paskibraka itu bagaimana? Apa yang dilatih biasanya? Kamu dilatih seperti apa? Coba sebentar, pakai mic ya. Coba, ini. Tangan. Ya, coba. Baku rebut tuh. Baku marah di sini. Baku marah di sini. Jadi pertama Kak, itu tangan.
itu dikancing di badan. Dikancing di badan. Masih panjang juga. Ya sudah dikancing coba. Oke, dikancing di Terus, badan. Ini Terus sedada. kemana? Sampai di mana? Ya. Tangannya- Kaki dikasih sedikit. Oh, iya. Nah, oke. Dikancing. Tangannya lurus, Kak. Lurus tangannya. Jangan mencong-mencong begini, lurus. Kasih lurus. Nah, terus? Baru di apa? Habis itu? Terus maaf, badannya Oh, badan. Bisa Nadine dan juga Naila, mohon maaf badannya sudah begini, tidak bisa diapa-apakan lagi. Tepuk tangan dulu dong. Aduh. Badan. Mau apa? Bahas badan lagi, kasihan. Dia. Body shaming lagi sama ART saya. Oke, Nadine dan juga Naila. Ternyata menjadi petugas pengibar bendera, apalagi membawa baki dan juga pendamping, itu bukan cuma dirasakan oleh pembawa baki, tapi Nadine pun juga sebagai pendamping di belakang juga dak-dik-duk begitu ya kan? Iya, Kak. Jika something happen gitu Kak Ato, something happen dengan salah satu anggota Paskibraka yang sedang melaksanakan tugas, kemudian dia berada di posisi-posisi yang krusial, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Contoh misalnya. Contoh pembawa baki nih. Contoh Oke, aja. misalnya pembawa baki. nih. Kalau penurunan biasanya tantangannya itu adalah angin. Oke. Setelah bendera turun, mau membawa bendera menuju ke tiang, itu kadang-kadang bendera di atas baki itu bisa mungkin terhempas angin. Ya. Itu kondisi yang sebetulnya tidak biasa. Tidak biasa. Nah, maka mereka harus bisa secara inisiatif. Cara-caranya itu sudah diajar. Ada cara menjepitnya. Betul. Jika emang menjepit itu masih belum yakin, mereka bisa peluk bendera itu. Ada beberapa teknik diajarkan. Ada tekniknya begitu ya. Jadi banyak kondisi yang kita perkirakan bisa terjadi walaupun itu tidak ada dalam latihan, tidak direncanakan. Tapi kita siapkan mereka untuk mengantisipasi. Termasuk misalnya kemungkinan bagaimana kalau Danton, bendera gimana? Danton putus. dan pengibar bendera kayak gimana? Coba kalau bendera putus apa yang diajarkan? Kalau saya bendera putus, apa yang bendera harus? putus tidak bisa naik, apa yang diajarkan? Mengibar benderanya yang pengikatnya itu putus. Kita bertiga cepat-cepat ambil ujung-ujungnya. Habis itu dibentang sampai lagunya habis. Dibentangkan sampai lagunya selesai. Habis itu dilipat ulang dikasih ke pembawa baki lagi. Pada saat apa? Pada saat mau penaikan? Ya, penaikan maupun penurunan. Oh, jadi tidak jadi di ini ya? Ya. Jadi betul-betul dibentangkan Kalau dia saja penaikan belum naik, maka dibentangkan. Lagunya selesai, dilipat kembali, kita bawa kembali bendera itu, bawa pulang. Nanti setelah selesai, baru kita naikkan lagi setelah talinya diperbaiki. Tentu orang-orang kalau orang awam yang Bandung itu, kenapa lagi itu? Kenapa itu? Kenapa bisa? Di beberapa daerah terjadi. Nah, kita akan bercerita tentang hal-hal yang di luar dari skenario itu terjadi dan mereka harus sigap untuk menyikapi semuanya itu. Contoh lagi ya, mungkin kita biasa lihat gitu, kalau cuma sekedar sepatunya tak lepas, tak lempar kan kemarin yang sempat viral itu Nasional, bawa baki di nasional Istana, kan? iya. Istana kan pada saat penaikan tuh. Lepas Sepatunya lepas, tapi show must go on tetap ya jalan, kan? betul. Tetap aja gitu, sekalipun agak Tidak tapi boleh berhenti jadinya. baikat Tidak lagi, boleh tidak baikat boleh. begini lagi. Boleh, Tidak bisa. sepatu. Bisa. Tidak bisa. Atau tiba-tiba, sepatuku lepas, foto dulu yuk. Tidak bisa. Tenangkan ke depan sepatuku. Seandainya pembawa baki, kalau seandainya nih, dia tak jatuh atau bagaimana? Pas mundur. Atau mungkin pada saat melakukan tugas itu dia tak jatuh, tapi dia mungkin sudah panik apa yang harus dilakukan? Dia tetap atau sang pendamping yang akan mengambil alih? Kalau di pembawa baki, Seandainya contoh yang accident yang kalau terjadi di pembawa baki itu biasanya lebih ke ini karya. Sepatunya keinjak. Karena kan mereka itu berhimpitan ya. Belum lagi pasukan 8 ini selain mereka berdelapan yang di belakang, ada lagi 4 orang TNI Polri yang secara postur tinggi, langkahnya lebih panjang. Mereka mendampingi dua perempuan ini. Salah satu resikonya itu bisa terinjak. Bisa bisa ada touching dan goyang dan seterusnya. Tapi sih sejauh ini kita selalu bisa mengantisipasi. Mengantisipasinya ya. Belum pernah terjadi hal-hal yang sangat di luar perkiraan. Di luar dari perkiraan. Termasuk juga kayak si penggerek ya, penarik ya. Dan juga pembentang itu kan juga sangat resiko sekali itu Kak Ato ya. Kalau dilihat dari mereka pasukan 8 itu, pasukan 8 kayak si Nadine sama Naila. Nadine sebagai pendamping nih, ya kan? Tugasmu sebagai pendamping itu apa, Nadine?
tugas. Secara tupoksimu, secara tugas pokokmu, fungsimu di situ sebagai apa? Jadi tugas seorang pendamping itu mengkoordinasikan pembawa bakinya agar tetap di titik saat haluan. Oke. Apakah itu ada aba-aba yang kamu berikan ke dia atau bagaimana, Kakak Ato? Iya. Itu lebih seperti Kode sih. kode. Ada kode-kode. Kode. Masing-masing mereka ini punya kode yang sendiri. hanya mereka saja yang tahu. Dan berarti- tidak terdengar oleh orang lain, apalagi jadi hadirin punya di kode-kode sendiri. lapangan tidak tahu. Kayak kita kode-kode juga, kode-kode mata. Iya, Kalau biasanya mah kode. Ya. Ini sudah tahu itu sebenarnya. Ini kasih dia air minum biasa saja dia. Jangan yang berwarna. Apa yang kau pengen tanyakan lagi sama adik-adik kita yang sudah memberikan kebanggaan buat kita semua? Apa? semuanya atau Ya mewakili. terserah kamu mau milih siapa. Saya ingin dari tadi nih tadi mencari ini si Dimas. Iya, Dimas belum. Ayo Dimas. belum dapat bagian. Dimas sebagai Sebagai pembentang. pembentang. Nah, pembentang. Dia membentangkan berarti ya. Yang membuka bendera. Buka bendera. Apa? Lebih ke setelah apa yang dirasakan setelah Pasti bahagia dong kalau iya tidak untuk kedepannya tuh kenapa tuan muda jadi Dimas duduk pindah ke sini tuan muda di sana. Iya, dia mau tanya next Dimas pengen apa Pengen setelah, apa lagi setelah selesai ini? berhasil? Apakah ingin berhenti di sini atau seperti Kak Ato ingin Menjadi- seterusnya menjadi pelatih begitu. Koordinator pelatih. Intinya kayak mau mengabdi saja, ikut melatih. Pengen jadi pelatih juga seperti Kakak Ato. Ya, gitu, Sebenarnya Kakak Ato ini defense-kan banyak semua orang ya. Jadi PPI Sulteng itu panutannya hanya satu. Siapa panutanmu? Kakak Ato. Nah, iya kan? Iya kan? Coba Karya kamu jawab ya, Karya tanya. Siapa panutanmu? Siap, Kak Ato. Oke, Lagi. Siapa panutanmu? Kak Ato. Diteni lagi Kakak Ato diteni lagi di sini. Enak ditendang rasanya memang ternyata ditendang di televisi itu enak. Ya? Enak banget. Tidak berhadiah. Karena banyak nonton. Banyak ini. nonton. Oke, saya mau tanya, mungkin satu cowok, satu cewek ngewakilin, entah Nadine atau Naila, terus yang cowoknya siapa, terserah lah ya. Apa sih pesan-pesannya kalian buat teman-temannya kalian atau adik-adiknya kalian nanti the next-nya kalian untuk bisa seperti kalian ini? Karena ini menjadi sebuah pencapaian yang sangat membanggakan sekali, prestasi yang luar biasa loh menjadi paskibraka itu. Ayo. Kalau dari saya mungkin untuk teman-teman yang kemarin mengikuti seleksi, yang gugur tetap semangat karena paski ini bukan segalanya, masih banyak jalan ke depannya untuk bisa sukses. Bisa sukses dan juga mencetak prestasi ya. Kalau untuk adik-adik capas Adik-adik ke depannya, calon sering-sering nonton. tetap semangat, Iya. latihannya tidak terlalu keras juga, enak latihannya. Enak dia. Aduh kakak tuh dibilang tidak terlalu keras juga. Oh tunggu. Memang sudah nggak boleh keras. Oh, tidak ada. Oke, yang cewek siapa yang wakili? Naila atau Nadine? Ayo Nadine. Untuk teman-teman capas yang tidak lolos tahun ini, jangan berkecil hati karena paskibraka bukan tempat ajang dari segala mimpimu, tapi sebagai batu loncatan Batu loncatan. untuk salah satu untuk meraih mimpi seperti atau cita-cita yang seperti ingin jadi akpol, akmil. Tapi jangan dijadikan paskibraka ini patokan. Oke. Dan untuk adik-adik capas tahun 2024 tetap semangat. Jika memang niat masuk paskibraka itu jangan bolos-bolos Sekolah atau latihan. sekolah atau latihan. Iya. Iya, Tetap harus dibawa total ya. saat latihan tetap dibawa senang karena itu menyenangkan. Menyenangkan. Kalau Oke. dibawa senang mudah gitu. Iya, apalagi kalau dibawa bimbingan dan pelatihan dari Kakak Ato ya, menyenangkan sekali ya pastinya ya. Siapa panutanmu? Kakak Ato. Luar biasa. Kakak Ato. Nanti habis Memang- ini kita makan. Ya itu kan, itu tujuannya Kak Arya supaya kalian ini ditraktir makan pulang dari sini. Kakak Ato, Siap. senang sekali rasanya dalam 1 jam ini Kakak Ato mendapatkan pertendian banyak sekali ya. Alhamdulillah. Iya maksudnya senang sekali bisa berbagi. Sebenarnya masih pengen ada banyak waktu lagi untuk Siap. berbincang. Tapi apa yang paling penting pengen Kakak Ato kasih tahu gitu sama adik-adik kita, apalagi yang menjadi capas dan juga mereka yang sudah menjadi purna tentunya. Baik. Hal yang pertama saya mau sampaikan, paskibraka ini terbuka siapa saja Siapa aja. anak
muda di negeri ini yang memenuhi persyaratan punya kesempatan untuk menjadi paskibraka. Apalagi dengan sistem yang baru ini, teman-teman tuh bukan mendaftar lewat sekolah, tapi mendaftar mandiri secara online. Meskipun tetap ada rekomendasi sekolah yang harus dilampirkan. Tidak ada pungutan biaya apapun untuk menjadi paskibraka. Gratis, dan kalian tidak perlu meminta orang tuamu untuk mempersiapkan segala hal yang mungkin akan menyulitkan. Paskibraka itu transparan, kita melakukan seleksi dengan sebaik-baiknya, dan anak-anak muda yang memang memenuhi persyaratan lah yang akan ada di posisi ini. Kemudian yang berikutnya sama seperti yang mereka bilang tadi, karya Paskibraka ini memang menjadi salah satu program favorit. Tapi saya selalu pesankan kepada mereka, jangan pernah menjadikan Paskibraka sebagai cita-cita. Karena kalau dijadikan cita-cita, maka selesailah cita-citamu ketika tanggal 17 Agustus selesai. Tapi jadikanlah Paskibraka ini sebagai media atau sebagai sebuah kendaraan yang akan mengantarkan kalian ke cita-citamu. Jadi dengan menjadi Paskibraka, kalian akan bisa unggul di pilihan-pilihan profesi atau pilihan-pilihan cita-cita yang kalian akan ambil nanti. Itu selalu hal yang saya ingatkan kepada mereka. Tepuk tangan dulu dong buat kakak pembina kalian nih, pelatih. Tapi ngomong-ngomong Kak Kato, Kakak Arya ini salah lihat jam. Di jam tanganku ini saya pikir sudah mau selesai. Ternyata masih ada waktuku dan lebih cepat 10 menit saya. Memang saya sengaja saya kasih cepat 10 menit ini waktu itu. Saya pikir tadi betul-betul semua. Belum ya Bu ya? Masya Allah, alhamdulillah masih ada waktu kita. Masih ada waktu buat tende. Masih ada waktu buat tende lagi sini. Kita lihat foto-foto dulu. Masih ada banyak foto-foto. Kita lihat dulu ya. Kita cek dulu foto. Adik-adik mau minum silakan yuk. Minum dulu yuk. Kita lihat dulu foto-foto nih. Oh ya, ini Wakil Gubernur tentunya memberikan. Oh malam ya? Pengukuhannya sore. Oh sore. H-1. Ini mereka bertiga nih, Rakan, Dimas sama Eden. Tunggu, tahan. Rakan ini yang di tengah? Tahun 8. Oke, Dimas yang sebelah kanan. Keren Rakan. Tingginya mereka ini sama ya? Ya, salah satu syarat untuk membentuk pasukan 8 itu memang harus ada kemiripan postur. Wajah. Nah, tahan dulu ya, jangan dulu diganti. Jadi ini menjadi keuntungan sebenarnya ketika kita mengikuti sebuah masuk di angkatan itu, kita lihat memang yang mana tingginya kurang lebih sama. Kayaknya ada yang DP postur-postur sama dengan badan. Oh dapat orang ini, dapat tiga orang kena kita ini karena dicari memang kurang lebih sama ya. Untuk laki-laki berapa sebenarnya tinggi yang jadi standar? Baik, juga sebagai ini informasi penting. Untuk di provinsi kita menggunakan standar 170 minimal untuk laki-laki. 170, oke. Kemudian perempuan 165. Oke. Tapi kalau untuk yang akan kita seleksi ke tingkat nasional itu kita up 5 cm. Putra itu minimal 175, putri itu minimal 170. Oh, oke. Kayaknya mengalami peningkatan dari tahun-tahun dulu kita ya. Iya, kalau tahun dulu tuh 165 putranya. Sekarang kira-kira 10 tahun terakhir karya itu udah up. Ini 3 orang ini yang membanggakan kita ini. Ada Dimas, Eden sama Rakan ya. Keren mereka. Makanya kamu sudah sadar tidak? Orang P-body ini, orang P-pos ini kayaknya sama semua orang. Dapat orang ini 3 ini ya. Kayaknya gitu ya. Tidak sama sekali. Oke, sekarang next kita ke foto berikutnya. Ada Nadine sama Naila nggak situ? Wah, ini. Tadi ada Nadine yang pas. Naila pas kasih bendera itu. Siapa Naila? Nah, ini mereka berdua. Ini Naila dan Nadine. Coba double window dengan mereka berdua di sini. Double window. Nah, itu gimana perasaannya kalian melihat kalian di TV hijau? Nadine dan Naila. Ya ampun, keren banget loh kalian. Jarang-jarang anak seumuran kalian diapit oleh anggota seperti itu loh. Itu kalau bukan karena kalian sebagai paskibraka, kalian tidak akan ada di posisi itu. Benar nggak sih Kak Ato? Betul, iya kan? betul. Nah ini pada saat sudah baru mau menunaikan ya Naila dan Nadine ya. Itu perasaannya kalian saat itu apa? Bercampur aduk kah? Apa yang ada dalam pikirannya kalian? Coba kita gali. Dalam pikirannya kalian saat itu apa? Cuma fokus aja atau aduh papa mama bagaimana saya ini papa mama? Bagaimana? Apa perasaannya kalian saat itu? Nadine sama Naila? Pribadi itu saat main keluar dari DP itu kayak gugup Kak. Gugup. Itu wajar kalau gugup. Terus saat sudah melaksanakan pengibaran dan mau kembali ke DP itu rasanya lega sekali Kak. Naila sebagai pembawa baki Naila. Kalau mau dibilang gugup pasti. Apalagi tahu ini ada gubernur di depanku yang saya mau
mau mintakan bendera ya kan. Kalau gugup sudah pasti, tapi bagaimana caranya Naila merespon dan juga mengakomodir rasa gugup itu menjadi hal yang baik buat Nadine dan Naila? Kayak gimana? Pas keluar dari BP itu hanya fokus pada pelaksanaannya saja Kak, tidak pikir apa-apa lagi. Tidak pikir apa-apa lagi, Iya, pokoknya fokus dengan langkahku, fokus dengan tugasku seperti itu ya. Iya Kak. Rasa gugup hempaskan jauh-jauh, kau bisa menghandle itu rasa gugup kayak gitu ya. Senyumannya Naila sini sama dengan di foto ya. Iya, coba langsung ke double window dengan ini, dengan Afik, oh jangan. Next. Jangan, kasihan layarnya. Nah ini pada saat gubernur memberikan bendera itu. Kakak Ato kasih kita bocoran, ini bendera yang dikasih ini bendera yang sudah berapa lama tuh, masih bendera baru atau bagaimana ini? Ini tetap kategorinya bendera pusaka. Bendera pusaka. Bendera yang hanya dikibarkan 1 kali dalam 1 tahun. Tapi yang ada di kita ini baru belum terlalu lama sih. Ini sudah bendera generasi kalau saya nggak salah ke-6 atau ke-7. Ini ada 5 atau 6 tahunan. Oh 5-6 tahunan ya, oke. Ya, dengan panjang lebar bendera yang 2x3. 2x3. Oke. Keren banget sih kalian ini. Next. Aduh Afid, saya mau ART ku kayak kau juga begitu. Kayak dia juga. Nah ini pada saat sudah melaksanakan ya? Pasca pengukuhan. Pasca pengukuhan. Pengukuhan kan sore ya? Sore. H-1. Pasca pengukuhan ini kita tim pelatih, asisten bersama panitia dari Kesbangpol. Putri Duyung itu tuh. Iya kayak Putri Duyung itu ada di samping situ. Next foto. Nah, Duta Belia, pasukan pengibar bendera pusaka. Kenapa dibilang Duta Belia? Oke, ada satu program yang sifatnya reward karya. Kayak apresiasi kepada mereka yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi setelah bertugas mereka itu dibawa studi tour. Oh, studi tournya kemana nih? Inilah namanya. Bali? Ini ke Jogja dan Semarang. Semarang. Ini posisi di lapangan Akademi Kepolisian Semarang. Jadi bentuk apresiasi dari pemerintah provinsi kepada mereka. Betul. Untuk study tour, jalan-jalan, refreshing. Setelah kurang lebih berbulan-bulan, bahkan 45 hari itu non-stop mereka latihan gitu ya. Agak stres juga ya. Betul. Oke, udah selesai nih. Ternyata waktu yang terlihat ini sudah pas nih. Sudah di pas, jam saya nih. Saya pikir tadi udah selesai, makanya saya sudah mau closing aja. Oke, Kakak Ato, ini waktunya kita sudah harus kita tuntaskan. Terima kasih banyak. Tidak terasa loh, masih ingat tidak? 1 tahun lalu kita ngobrol juga sama Kakak Ato. Ya, kan kita tiap tahun. Iya. Dan tahun lalu kau sudah menjadi ART-ku di sini? Sudah. Sudah. Oh sudah ya? Sudah ada dia? Masih begini juga modelnya? Masih. Lebih hancur ini kayaknya. Lebih hancur ini. Terima kasih. Dari Lubuk Hati Palung. Hancur dari apanya Kakak Ato? Dari apanya? Dari sendalnya. Tapi dia tetap jadi ART kesayangan. Oh, siap. Bagaimanapun juga sudah bertahun-tahun setiap kali saya ada tamu dia hamburkan beras kuning. Betul. Tidak tahu itu beras kuning habis-habis juga. Oke, dari mana kau dapat itu beras kuning? Dari rumah marah-marah orang rumah itu beras tiap minggu diambil. Oke Kakak Ato, terima kasih banyak. Siap, terima kasih, Sukses Kak. buat Kakak Ato dan juga Amin. tim pelatih Paskibraka. Tentunya Kakak Ato akan menjadi panutan yang akan selalu juga untuk melatih adik-adik kita untuk bisa melaksanakan tugasnya, bisa dengan baik melaksanakan tugas penaikan maupun juga penurunan. Sekali lagi buat adik-adik, boleh tepuk tangan buat kalian. Jawab dengan lantang, siapa panutanmu? Kakak Ato. Nah, lagi siapa panutanmu? Kakak Ato. Iya iyalah dia pelatihnya. Ada salam mereka Salamnya yang apa? khas dari mereka. Gimana? Ya, siap ya. Selamat sore. Sore, saya Paskibraka, saya Pancasila, saya Indonesia. Hero 3, sukses! Tambah, sarangeo Kakak Ato, begitu kan? Oke, ulangi, terakhir. Sarangeo Kakak Ato, dia yang melatih kalian, oke? Selamat sore. Sore, saya Paskibraka, saya Pancasila, saya Indonesia. Hero 3, sukses! Sarangeo Kakak Ato. Kapan lagi kau dapat seperti ini? Hanya di sini dapat sarangnya. Kakak Ato, thank you so much Kakak Ato. Sama-sama, Ya, Arya. bangga Terima sekali banyak. dan senang Thank you. sekali bersama Kakak Ato di sini. Adik-adik Kak Arya bangga sekali dengan kalian, sukses dan jadikan sebagai ini tentunya menjadi sebuah prestasi buat kalian, kebanggaan buat kalian dan juga orang tua kalian. Karena biasanya orang-orang yang menjadi Paskibraka ini mereka sudah punya lebih mental yang lebih kuat lagi dan terbuka di depan jalan untuk kalian juga bisa menggapai cita-cita kalian. Selamat dan sampai see you on the top ya buat kalian semua ya. See you on the top. Oke, sip.
Akhirnya Arya Tanju dan ART-ku ART Afid, membawa baki. baki kopi. Iya, dan juga para pasukan-pasukan kami di belakang sana, Afid, kau siapa? Uli dan KKI. Kenapa Afid? Kak Uli dan KKI. Kais dan juga Uli. Soalnya Afid mau siaran habis ini dengan Unggi. Udah kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Sampai jumpa. Thank you Ada ya. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu tak